Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tugura TV. Nah kali ini yang kemarin saya sempat post, jadi kita akan review pompa Solo Turbo. Kita pakai turbo, jadi nah turbo. Kita pakai pompa dual hiu, yang dual hiu terbaik ya. Kemudian pakai aki silinder 12 AH, ini kapasitas 12 AH ya. Jadi kalau ini sebenarnya akinya pun bisa pakai aki 8 AH ataupun 7 AH. Jadi ini udah fleksibel tempat akinya, pakai strapping. Dan ini pakai potensio turbo yang sudah kita lengkapi dengan juga pot charger. Jadi kalau kita mau ngecas akinya, ini sudah kita sediakan charger. Nah ini tinggal dimasukkan ke sini ya. Ini buat pot chargernya. Seperti itu. Nah ini agak-agak tebal. Nah ini udah langsung nyala merah, jadi udah ngecas. Jadi itu bisa dimatikan juga. Nah ini ngecas ya, ngecas akinya. Seperti itu ngecasnya, karena ini aki casnya kita 2A. Kalau misalnya ini akinya 12H, berarti sekitar 6 jam. Oke lah kalau spare kira-kira 8 jam lah kalau dari kosong. Kita bisa ngecasnya. Kalau mau pakai charger yang lebih gede, ya bisa pakai aki charger misalnya 6A. Selain itu, kefleksibelan paket Solo Turbo ini adalah akinya mudah dicopot-copot ya. Bedanya dengan misalnya ada kan misalnya merek-merek lain yang udah pakai pompa dual di pompa tangki gendongnya, cuma dia akinya nggak mudah diganti seperti ini. Ini mudah diganti ya kalau habis misalnya kita terlalu berat nih, pakai akinya kecil-kecil aja. Misalnya aki segini nih, yang 8AH seperti ini, dan dia mudah diganti-ganti ya, bisa bawa aki 1, bawa aki 2, atau aki berapa, atau pakai 12AH. Nah, kemudian perbedaannya lagi dari segi pompanya. Ini kita pakai pompa dual terbaik saat ini ya, pompa hiu. Ini udah pakai motor 49 terbaik, jadi turbonya udah dijamin. Kalau yang lain masih pakai pompa yang seperti ini nih. Kalau yang bawaan dari tangki-tangki yang pakai pompa turbo itu, seperti Firma dan lainnya, itu mereka masih pakai motor yang sekecil ini. Jadi sebenarnya nggak kecil. Nah, kualitas tangki Solo ini jangan diragukan, ini sangat tebal. Jadi ini kalau dibanding dengan tangki-tangki yang plastik yang biasa, ini jauh lebih tebal dan kuat. Lihat dari tutupnya, dari plastiknya, dari saringannya, itu beda banget. Jadi ini jelas sangat kokoh. Nah, kemudian dari segi lainnya, kita pakai mode dual, yaitu selain bisa digendong, ini kita sediakan juga selang input yang bisa dicopot pasang seperti ini, disambungkan masuk ke drum. Nah, ke drum ini gunanya apa? Kita pakai selang 100 meter. Jadi kalau kita nggak lagi modenya lagi nggak pengen gendong nih, kita ujungnya masukin ke selang 100 meter. Jadilah ke setik seperti ini. Nah, satu saya pengen kenalin juga nih. Kita udah buat pompa pengaduk pakai motor pompa DC yang paling kecil. Ini harus 2 ampere. Jadi fungsinya adalah mengaduk cairan, tapi nanti akan saya review terpisah ya pompa pengaduk ini, mungkin sekaligus cara bikinnya ya. Karena ini kalau ini nanti video sangat panjang kalau sampai saya review ini. Ini saya bikin singkat aja. Ini saya coba nyalain ya pompa pengaduknya. Ini potensionya ada. Jadi ada pengaturnya. Nah, itu dia ngaduk. Ini kecepatannya cukup sedang bisa diatur. Arusnya bisa kelihatan di sini. Ini antaranya kalau misalnya kita pakai speed rendah, arusnya itu nggak sampai 1 ampere atau sekitar 0,9 aja. Itu berapa ya sini? 0,8, 0,9. Jadi nggak 1 ampere, nggak sampai 1 ampere. Kita lihat ya, ini di speed dengan speed paling rendah pun udah sangat cukup ya. Ini potensinya, kita kasih cairan seperti ini. Dia akan ngaduk terus, ngaduk supaya dia cairan yang kita pakai misalnya pupuk ataupun lainnya itu nggak mengendap. Jadi ini adalah pompa pengaduk. Nanti akan direview khusus. Sekarang kita akan review ini Solo turbonya aja. Sementara seperti itu ya. Dan jepit akinya kita udah pakai dual version. Dual version itu apa? Versi jepit, yang ini jepit, dan versi skun. Jadi versi skun itu lebih aman, lebih rapat ya. Tapi kalau misalnya nanti mau pakai aki-aki eksternal, misalnya aki mobil ataupun aki motor, ini bisa pakai skunnya ini yang dipakai, atau bisa barengan juga kan. Kalau satu aki mobil atau aki motor kemudian diparalel dengan aki ini bisa juga seperti itu. Nah, kita copot chargernya ya.
Kita copot, kita matikan juga ini adukannya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kita sekarang akan tes dalam mode nyedot di tong dulu sebelum kita mode gendong ya. Ini selangnya sudah 100 meter kita pasang. Oke, kita nyalakan. Nah, turbo yang lainnya yang saya maksud adalah seperti ini. Di sisi potensio ini ada dua ya, ada putaran sini. Nah, ini adalah buat motor satu. Nah, ini udah satu motor kita putar ya. Seperti ini nih. Nah, ini satu motor. Kira-kira semprotannya seperti ini nih. Belum full ya. Nah, ini satu motor. Ini cahaya mataharinya kurang. Ini adalah satu motor. Tapi kalau kita pengen turbo, ini pencet ini, satu lagi. Maka dia turbo, dua motor. Nah, langsung. Bedanya sebenarnya kelihatannya jauh banget ya, suaranya udah beda. Kalau satu motor aja dengan posisi seperti ini, kalau misalnya dua motor, nah batuk, sorry. Nah, ini. Bentar. Ada batuk-batuk nih lagi, karena mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, ini adalah turbo yang saya maksud. Nih selang-selangnya belum clear, ada airnya semua ya. Jadi kadang masih keluarin angin karena selang panjang nih baru saya pakai. Nah, ini turbo dua motor. Nah, kira-kira seperti itu. Karena ini ada 100 meter, jadi dampaknya nggak begitu berasa ya kalau di turbo. Oke, nanti kita akan coba. Ini di selang 100 meter biasa yang kita pakai selang kompresor dengan tambahan swivel seperti itu. Nah, kita akan coba di mode gendong ya. Biar agak cepat aja kita akan coba mode gendong. Jadi caranya adalah dengan melepas ini. Lepas ini ya. Ini inputnya kita lepas di sini dulu. Ini lepasnya pencet ya, seperti biasa ya. Agak rapat, posisi saya agak susah. Oh, ini mungkin kadang-kadang agak seret. Jadi ya tinggal copot sebelah sini, baru lagi pasang di sini ya. Dia agak seret tadi, agak lancar. Baru dipasang sebelah sini ya. Nah, itu. Udah kita lepas ya, ini sekarang inputnya dari atas. Nah, atas ini nanti kita akan review ya. Coba kita perhatikan, saya nggak ngambil input dari sebelah aslinya, tapi saya membuat modifikasi input dari selang tengah. Dari dop tengah satuin ke setengah. Jadi tujuannya untuk aliran air dari atas ini jauh lebih deras. Ini lubangnya 2 kali lebih besar dibanding lubang aslinya di samping. Karena untuk supply itu kan perlu turbo ya, perlu air inputnya lebih besar. Kita input isi dulu ya. Kita isi dulu. Oke, nih saya isi hampir penuh ya, tapi ya nggak sampai penuh banget sih. Kasihan nanti yang gendong. Nah, ini saya isi dulu. Filternya kita pasang. Jadi kalau aslinya mah ini filternya pada saat ngisi pakai ember ya. Ini kan kayaknya cuma air doang, jadi nggak difilter. Nah, sekarang dari sisi selangnya, ini kan tadi begini ya. Jadi kita ganti selangnya. Nah, sebenarnya kita ganti. Ya kalau di paket penjualan ini untuk paket ke selang 100 meternya belum termasuk ya ini ya. Nantinya. Jadi kita yang sediakan adalah buat yang ini selangnya. Kita buat sendiri. Ini pakai selang PU nih, lebih kuat dari selang sprayer. Jadi kalau selang PU itu udah pakai sistemnya pakai model kayak sprayer juga sih. Seperti itu. Tapi kita uji ya. Ini pakai selang PU 10 mili. Jadi pokoknya isolasinya biar enggak ini mesot, kita nyalain aja. Wah, memanjang sendiri.
Wah, itu semprotannya mantep nih. Baru satu ini. Sampai berat ininya. Mantap, ini baru satu pompa. Ini kalau dua pompa, wah, mantap banget kalau dua pompa ya. Oke, kalau gitu gini. Kamu bisa nggak nyalain, Mas? Nah, kita coba gendong dulu ya. Nah, ini ada asisten yang bagian gendong. Kita coba kesemprot ke lahan. Nah, kalau ini pegang. Nih. Abot, Ra? Ini udah dilurusin, nggak apa-apa lah. Sana nyemprot pohon. Ini cara nyalainnya yang sebelah sini. Ini kita nyalain satu dulu. Nah, kita nyalakan satu pompa dulu ya. Satu pompa dulu nih. Udah tinggal pencet. Nah, tuh pohon-pohon disemprot. Wah, satu aja udah tebel banget tuh. Satu tuh udah kayak tebel banget sih. Satu pompa ini baru satu pompa. Nah, itu bisa nyemprot lahan kita yang setengah hektar ini lumayan tuh. Itu satu pompanya udah mantep banget. Kelihatan ya yang pakai pompa hiu double. Nah, tuh. Coba Mas, sini Mas, masuk Mas ke kebun Mas. Coba ntar dipencet satu lagi sakarnya ya, kayak apa? Nah, dari situ. Wah, jelas jos banget tuh. Yang atasnya tuh. Bukan. Dibantuin pin. Ini kalau mau turbo, ini pencet yang ini ya. Nah, turbo itu udah. Wah, beda banget kalau turbo emang. Nah, itu. Nah, ini, sini. Oke. Suaranya tuh kayak beda banget gitu. Nah, ini pohon-pohon kebun ciplukan saya ini banyak kayak gini tuh, banyak diserang hama ya. Ini kita semprot nih, tapi air putih. Obatnya apa ini? Ada yang pucuk-pucuknya pada layu-layu gini, terus ada yang keriting gitu. Obatnya apa ya? Kalau yang tahu tolong komen ya. Ini yang tahu obatnya, saya nggak tahu nih, kan saya bukan petani aslinya nih. Jadi semprot-semprot. Nah, itu ada yang pada kering-kering gini ujungnya, pucuk-pucuknya, terus pada layu kuning gitu. Wah, itu mantap sekali. Coba kalau potensinya dikecilin ataupun turbonya dimatiin, beda kelihatan. Itu berasa berat gak itu? Itu airnya 3/4 sih tadi. Wah, tapi cepet banget airnya mau habis ya. Cepet banget tuh airnya. Paling kan setengah bisa 10 menit. Habis kayaknya. Nah, itu adalah versi Solo Turbo. Jelas mantap ya, nozzle-nya bisa diganti-ganti lah. Kalau paketnya itu paket PLD3. Biar nggak terlalu memanjang banget juga tuh. Jelas lah kalau nggak pakai turbo juga kelihatan. Itu kayak mirip di blower gitu. Soalnya dual dengan pompa dengan selang pendek gitu. Jelas mantap banget. Sangkut ntar. Udah, keluar coba. Keluar dari kebun lagi. Kebun terlalu luas soalnya nih. Jadi cepet banget, nggak sampai 5 menit habis nih, udah beres. Jadi coba ke yang sana aja tuh biar agak ada cahaya ini kan, ada cahaya nih. Nah, cahaya kelihatan nggak? Ke arah cahaya gitu. Nih kalau ini turbo nih, kalau saya matiin turbonya nih, beda sih, suaranya beda. Kalau semprotannya masih bagus. Jadi untuk menghemat aki bisa pakai single. Kalaupun main kurang lagi dari situ ya bisa dikecil lagi, ini bisa lebih kecil lagi untuk versi hematnya lagi. Ini diputar aja nih voltasenya. Tapi kalau mau turbo ini putaran sampai maksimal dan ininya di on kan. Nah, atau kalau mau satu tapi ini potensinya nggak diputar juga bisa seperti itu. Di satu pompa full seperti itu. Ya, dari perbaikan kita dari saluran inputnya kita berbesar, juga dari akinya, terus pompanya, terus potensi turbonya itu keren banget ya. Nah, seperti itu. Kira-kira udah cukup ya? Cukup ya Mas? Udah semua belum ya? Ada yang belum saya sampaikan? Kayaknya udah cukup ya. Kalau nanti masalah pengaduk itu saya akan review terpisah lah. Dan kalau misalnya ada yang minat cara ngerakitnya seperti apa juga nanti bisa request ya.
cara ngerakit pompa solonya turbo ini seperti apa. Nah, sementara sampai sini dulu lah review kita. Jadi mudah-mudahan ini menjadi apa ya namanya, solusi baru lah buat yang pengen bisa selang 100 meter, bisa digendong juga, bisa turbo ataupun bisa single, bisa pakai aki yang lebih fleksibel, tangkinya jauh lebih kuat, bisa pakai aki yang bisa mudah dan sangat mudah dicopot pasang dan bisa pakai aki mobil, aki motor dan lainnya, lebih fleksibel pokoknya. Nah, sekian dulu review dari pompa Solo Turbo dari Tukura TV. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu. Salam buat petani Indonesia, sukses, semangat, tetap semangat, tetap fight. Terima kasih, sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sukses.